Hujan turun deras malam itu. Jalanan kota basah. Lampu-lampu neon memantul di aspal hitam seperti kaca retak. Di sebuah apartemen sederhana, Raka duduk termenung. Matanya merah, bukan karena alkohol, melainkan karena tangisan yang ia sembunyikan. Siakso, di tangannya ada cincin kawin yang berkilau samar. Cincin yang dulu ia pasangkan dengan doa, dengan janji, dan dengan keyakinan bahwa ia dan istrinya, Nadia, akan hidup bersama sampai tua. Namun malam itu, cincin itu terasa dingin, seperti besi yang menusuk kulitnya. Pintu kamar terdengar berderit. Nadia keluar dengan koper besar di tangannya. Wajahnya datar, seperti orang asing. Raka segera berdiri. "Nat, kau mau kemana?" Suaranya pecah, nyaris tak terdengar oleh deru hujan di luar. Nadia menatapnya sebentar. Tatapan yang tidak lagi sama. "Kita akhiri saja, Kak. Aku tak bisa lagi berpura-pura." Jantung Raka serasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu? Kita baru 3 tahun menikah. Aku bekerja keras demi kita. Apa salahku?" Nadia menarik napas panjang, lalu melontarkan kalimat yang menusuk, lebih tajam daripada pisau. "Aku mencintai orang lain. Bosku, dia bisa beri aku apa yang tidak bisa kau beri." Seolah dunia runtuh saat itu juga. Raka menandok. Tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menahan Nadia. Tapi tubuhnya kaku, seperti tertancap paku besar di lantai. Nadia menutup koper, lalu berjalan menuju pintu. Saat hendak keluar, ia menoleh sebentar. "Maaf, Kak. Kau baik. Tapi kebaikan tidak cukup untuk membuatku bahagia." Pintu menutup dengan keras, dan saat itulah kesunyian berubah jadi suara paling menyeramkan. Malam itu, Raka duduk sendirian. Ia menatap hujan yang makin deras. Suara petir menggema, seakan ikut menertawakannya. Bayangan gelap memenuhi kepalanya. Wajah Nadia yang dulu tersenyum manis di pelaminan, kini terganti dengan tatapan dingin penuh kebohongan. Di kepalanya, suara-suara kecil mulai berbisik. "Kau bukan siapa-siapa. Dia memilih yang lebih hebat. Kau kalah, Raka. Kau pecundang." Bisikan itu terdengar semakin nyata, seperti suara orang di belakang telinganya. Tubuhnya merinding. Raka bangkit, berjalan ke cermin di kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya sembab, bibirnya kering, dan di balik pantulan kaca, ia seperti melihat sosok lain, dirinya sendiri, tapi dengan senyum tipis yang menakutkan. "Bangkitlah, atau kau akan mati diinjak." Raka terlonjak. Ia memukul cermin hingga retak. Darah mengalir dari tangannya. Tapi anehnya, rasa sakit itu justru membangunkan sesuatu dalam dirinya. "Baik, Nad, kau pilih dia kan?" Raka berbisik pada bayangannya sendiri. "Ingat ini malam. Suatu hari, aku akan buat kau menyesal. Kau dan bosmu akan tunduk padaku." Petir kembali menyambar, menerangi kamar gelap itu. Dan sejak malam yang retak itu, lahirlah seorang Raka yang baru dingin, penuh tekad, dan siap membangun kekuasaan dari luka terdalamnya. Hari-hari setelah kepergian Nadia terasa bagai neraka. Pagi Raka, pagi-pagi ia bangun, tapi tubuhnya lemah. Makanan yang dulu terasa enak, kini hambar. Di kantornya, ia lebih sering termenung daripada bekerja. Rekan-rekan hanya saling berbisik, pura-pura tidak melihat matanya yang sembab. Suatu siang, saat makan di kantin kantor, ia mendengar kabar dari 2 karyawan yang sedang bergosip. Kau tahu, si Nadia itu kan sekarang sudah tunangan sama Pak Arman, direktur kita." "Serius? Pantas saja sering kelihatan naik mobil mewah bareng dia." Raka menghentikan sendoknya. Tangannya bergetar. Pak Arman, bos besarnya. Lelaki itu yang menjadi alasan runtuhnya rumah tangga Raka. Darahnya mendidih. Ia ingin membanting meja,
ingin menjerit, tapi ia hanya tersenyum kaku, menelan semua rasa pahit itu sendirian. Malamnya, Raka pulang ke apartemen. Kamar itu masih berantakan. Koper Nadia sudah tidak ada, tapi aroma parfumnya masih tersisa samar. Hatinya semakin teriris. Ia memandang tumpukan tagihan di meja, listrik, air, kontrakan. Sementara gajinya pas-pasan, Raka jatuh terduduk. Kenapa hidup begini? Aku sudah jujur, bekerja keras, setia, tapi semua diambil dariku. Tangisnya pecah. Tapi di balik tangisan itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Amarah. Pertemuan dengan sahabat lama beberapa hari kemudian, tanpa sengaja Raka bertemu Jordi, sahabat lamanya di kampus, di sebuah kafe kecil. Jordi sekarang sudah lumayan sukses, punya bisnis kecil di bidang teknologi. Kau kelihatan hancur. Apa yang terjadi? Tanya Jordi. Raka menceritakan semuanya. Tentang Nadia, tentang bosnya, tentang rasa sakit yang membunuh semangat hidupnya. Jordi terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku bisa paham sakitmu, tapi dengarkah? Kau punya dua pilihan. Hancur selamanya, atau gunakan luka itu untuk bangkit. Jangan biarkan mereka tertawa di atas penderitaanmu." Kalimat itu menusuk dalam. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata Jordi terus terngiang. Gunakan luka itu untuk bangkit. Raka bangkit dari ranjang, mengambil buku kosong, lalu menulis dengan tangan bergetar. "Aku akan mendirikan perusahaan sendiri. Aku akan jadi lebih besar daripada siapapun. Aku akan membuat Nadia dan bosnya menunduk." Di depan tulisan itu menjadi sumpah yang ia genggam erat. Awalnya, semua terasa mustahil. Raka hanya pegawai biasa, tanpa modal besar. Ia mulai belajar tentang dunia bisnis malam demi malam. Ia membaca buku, menonton seminar gratis, mencari informasi tentang investasi, teknologi, dan manajemen. Siang, ia tetap bekerja di kantor. Malam, ia bekerja untuk mimpinya. Tubuhnya lelah, tapi matanya menyala. Berkali-kali ia gagal. Proposal bisnisnya ditolak investor. Usahanya menjual produk kasil-kasilan tidak laku. Uangnya habis. Bahkan, ia pernah ditipu rekan bisnis yang pura-pura mau kerja sama. Tabungan terakhirnya hilang. Malam itu, ia kembali terduduk, hampir menyerah. Tapi bayangan Nadia bersama bos Arman selalu muncul. Bayangan itu membuat darahnya berdesir lagi. Ia berkata pada dirinya sendiri di depan cermin, "Kalau aku menyerah, berarti mereka benar. Mereka akan tertawa melihat aku hancur. Tidak, aku harus bangkit, meski 1000 kali jatuh." Suatu malam, Raka kembali menemui Jordi dengan wajah penuh tekad. Ia menunjukkan konsep aplikasi bisnis digital yang ia rancang sendiri. "Aku tahu ini gila, tapi aku percaya ide ini bisa jadi besar," kata Raka. Jordi membaca. Matanya terbelalak. "Kak, ini bukan ide biasa. Kalau kau serius, aku mau bantu. Aku punya jaringan investor kecil. Kita coba pitching." Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ada cahaya kecil. Raka tahu jalan ini masih panjang, masih penuh darah dan air mata. Tapi kini, ia tidak lagi sendiri. Ia mulai melangkah dengan luka di hati yang berubah menjadi bahan bakar. Dan dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Arman, Nadia, bersiaplah. Hari itu akan datang. Aku akan berdiri di atas kalian." Patty di kejauhan seakan menyambut sumpah itu. "Baik, aku akan lanjutkan ke bab 3 dengan alur panjang. Kali ini kita masuk ke masa di mana Raka mulai mendapat pijakan dalam bisnisnya, tapi juga menghadapi ujian berat. Minggu demi minggu berlalu. Raka tak lagi sama seperti dulu. Wajahnya memang masih menyimpan luka, tapi di balik sorot matanya
ada tekad yang keras. Bersama Jordi, ia mulai serius membangun perusahaan rintisan di bidang teknologi layanan digital. Malam-malam panjang, ia habiskan dengan laptop menyala, catatan berserakan, dan kopi yang tak pernah habis. Tidurnya hanya 3 jam sehari. Tubuhnya sering lelah, kadang jatuh sakit. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia selalu teringat wajah Nadia dan bos Arman. Itu seperti bara yang terus menyulut semangatnya. Suatu hari, Jordi berhasil mengatur pertemuan dengan seorang investor bernama Bu. Seorang pengusaha wanita yang terkenal cerdas dan tegas. Mereka bertemu di sebuah ruang pertemuan sederhana. Raka mempresentasikan ide aplikasinya dengan penuh semangat. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir, tapi suaranya tegas. Bu, kami yakin produk ini bisa membantu ribuan UMKM di Indonesia berkembang melalui teknologi. Kami tidak hanya bicara bisnis, tapi juga perubahan nyata. Bu Ratna menatap Raka lama sekali. Hening. Detik-detik itu terasa mencekam, seolah dunia menunggu satu kalimat. Akhirnya, Bu Ratna tersenyum tipis. Anak muda, ide ini gila, tapi aku akan invest. Tapi dengan syarat, kalian harus buktikan dalam 6 bulan bahwa aplikasi ini benar-benar dipakai ribuan orang. Raka dan Jordi saling menatap. Mata mereka berbinar. Inilah awal yang mereka tunggu. Dengan modal pertama itu, mereka mulai membangun tim kecil. 5 orang bergabung. Semuanya muda dan penuh semangat. Namun, perjalanan tidak mulus. Server sering down, banyak pengguna mengeluh, investor lain menolak mentah-mentah. Bahkan, ada salah satu anggota tim yang tiba-tiba keluar sambil membawa data penting, lalu menjualnya ke kompetitor. Malam itu, Raka benar-benar marah. Ia menghantam meja karas-karas sampai tangannya berdarah. Jordi mencoba menenangkannya. Kak, dunia bisnis memang kejam. Tapi justru di sini kita ditempa. Kalau kita goyah, selesai sudah. Raka terdiam, lalu menghela napas panjang. Tidak, Jor. Aku tidak akan menyerah. Mereka boleh menusuk dari belakang, tapi aku akan tetap berdiri. Pertemuan yang membakar luka lama suatu sore, saat Raka dan timnya mengadakan presentasi di sebuah pameran bisnis. Tanpa diduga ia melihat sosok yang tak asing lagi. Nadia. Ia berdiri di samping Arman, lelaki yang kini menjadi suaminya, sekaligus direktur besar perusahaan tempat Raka dulu bekerja. Mereka tampak mewah, elegan, dan bahagia. Langkah Raka terhenti. Dunia serasa melambat. Wajah yang pernah ia cintai kini tampak asing, tapi juga masih menorehkan luka dalam. Nadia pun melihatnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang dulu pernah membuat Raka jatuh cinta, tapi kini terasa seperti ejekan. Raka, lama tak bertemu. Sapa Nadia. Suaranya tenang, tapi menusuk. Arman menepuk bahu Raka sambil tersenyum merendahkan. Jadi ini bisnis barumu? Wah, hebat juga. Semoga berhasil ya. Meski kurasa persaingan di luar sana terlalu berat untukmu. Raka mengepalkan tangan di balik meja. Dadanya panas, tapi ia tidak menunjukkan kelemahan. Ia menatap Arman lurus. Terima kasih. Dunia ini memang berat, tapi justru disitulah orang kuat ditempa. Nadia menatapnya sebentar, lalu menggandeng tangan Arman dengan manja. Mereka pergi meninggalkan Raka yang masih berdiri dengan napas terengah di dalam hatinya. Raka berbisik pelan tapi tajam. Baik, Nat. Baik, Arman. Kau boleh meremehkan aku sekarang, tapi aku bersumpah, suatu hari nanti kalian berdua akan berdiri di bawah kakiku. Malam itu, Raka kembali bekerja tanpa henti. Ia semakin keras pada dirinya sendiri dan timnya. Ia tak peduli rasa lelah, tak peduli sakit,
tak peduli tidur. Yang ada hanya satu tujuan, membangun kerajaan bisnis yang membuat dunia melihatnya di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Senyum dingin muncul. Raka yang lama sudah mati. Yang tersisa hanyalah Raka yang akan jadi penguasa. Patty kembali menyambar di luar jendela. Dan sejak pertemuan itu, api dalam dirinya membara lebih hebat. Ia tidak lagi sekadar ingin sukses. Ia ingin menghancurkan rasa sombong yang pernah meremukkannya. 6 bulan pertama terasa seperti berjalan di atas pisau. Tim Raka bekerja siang dan malam, seringkali tanpa tidur. Tapi hasil kerja keras itu mulai terlihat. Aplikasi yang mereka buat mulai dipakai banyak UMKM, pedagang kecil yang dulu kesulitan. Promosi kini bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Kabar itu menyebar cepat. Media lokal mulai meliput. Nama Raka mulai terdengar di dunia startup. Suatu hari, mereka mendapat undangan untuk tampil di acara televisi bisnis. Presenter memperkenalkan Raka sebagai pendiri muda yang menginspirasi. Bagaimana Anda bisa bertahan dari berbagai kegagalan? Tanya sang presenter. Raka tersenyum tenang, karena saya percaya luka adalah guru terbaik. Tanpa luka, saya tidak akan pernah bangkit. Kalimat itu membuat studio hening. Banyak orang yang menonton merasa tersentuh. Tapi di dalam hatinya, Raka tidak hanya berbicara untuk publik. Ia berbicara untuk seseorang di luar sana, Nadia. Setelah tayangan itu, pintu demi pintu mulai terbuka. Investor besar datang, salah satunya perusahaan modal asing yang siap menanamkan dana miliaran rupiah. Raka, kami percaya pada visimu. Dan modal ini, perusahaanmu bisa menjadi raksasa teknologi dalam 5 tahun, kata salah satu investor asing dengan nada serius. Raka menunduk sedikit, tersenyum, lalu menjabat tangan mereka. Saat itu, ia tahu inilah awal kerajaan bisnisnya. Namun, seiring perusahaan membesar, Raka pun berubah. Ia dulu hanggot, selalu mendengarkan tim. Tapi kini, ia menjadi dingin, perfeksionis, bahkan menakutkan. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya membentak keras. Suatu malam, Jordi mencoba menegur. Kak, kau terlalu keras pada mereka. Mereka lelah. Kau harus ingat, kita dulu sama-sama berjuang. Raka menatap Jordi dengan tatapan tajam. Jor, kalau mereka lemah, mereka bisa pergi. Dunia bisnis tidak butuh orang rapuh. Aku tidak mau kalah hanya karena rasa kasihan. Suasana hening. Jordi terdiam. Ia tahu sahabatnya berubah. Tapi perubahan itu lahir dari luka yang dalam. Bayangan masa lalu Meski kini sudah dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, setelah rapat panjang, Raka sendirian di kantornya yang besar. Gedung tinggi itu sepi. Ia menatap jendela, melihat kilau lampu kota. Tapi di dalam kepalanya, suara-suara lama kembali berbisik. Kau ditinggalkan, kau pecundang. Kau hanya bisa besar karena luka. Tanpa luka itu, siapa kau? Raka matanya, dadanya sesak. Ia sadar dirinya tumbuh dari dendam. Itu membuatnya kuat, tapi juga membuatnya kosong. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan datang. Undangan gala dinner dari perusahaan milik Arman. Mereka akan merayakan ulang tahun. Perusahaan dan semua tokoh bisnis ternama diundang. Termesak, Raka membaca undangan itu lama sekali. Jantungnya berdegup kencang. Inilah momen yang selama ini ia tunggu. Bertemu kembali dengan Arman dan Nadia, bukan lagi sebagai mantan suami yang ditinggalkan, tapi sebagai pengusaha besar yang kini sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi. Ia tersenyum tipis. Baiklah, waktunya bayangan muncul ke permukaan. Malam itu, sebelum hari acara, Raka berdiri di depan cermin. Jas hitam, elegan, membalut tubuhnya. Wajahnya lebih dewasa, lebih keras, lebih dingin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri.
Besok, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Petir menyambar di luar jendela, seakan memberi tanda bahwa badai baru akan dimulai. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di tengah kota. Lampu kristal menggantung dari langit ballroom, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Para tamu hadir dengan pakaian terbaik, jas rapi, dan gaun elegan. Malam itu adalah ulang tahun ke-25 perusahaan milik Arman, lelaki yang dulu merebut segalanya dari Raka. Di sudut ruangan, dentingan piano mengalun lembut. Para tamu saling bercakap, gelas sampahnya beradu, tawa terdengar di udara. Tapi, Bogey Rocker, malam itu bukan sekadar pesta. Malam itu adalah panggung. Pintu besar terbuka, semua kepala menoleh. Raka melangkah masuk dengan tenang, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Banyak orang langsung mengenali sosoknya. Lihat, itu Raka, pengusaha muda yang sekarang sedang naik daun. Katanya, valuasi perusahaannya sudah hampir menyaingi perusahaan Arman. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Arman, yang sedang berdiri di panggung utama, menoleh. Senyumnya sedikit kaku ketika melihat Raka berjalan anggun di karpet merah menuju meja VIP. Di samping Arman, berdiri Nadia dengan gaun perak berkilau. Wajahnya cantik, sama seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi lembut, melainkan penuh perhitungan. Mata Nadia bertemu dengan mata Raka. Sekilas, ada kilatan perasaan sulit diartikan. Bukan hanya terkejut, tapi juga waspada, sapaan yang menyakitkan. Setelah acara pembukaan, para tamu saling menyapa. Arman menghampiri Raka dengan segelas minuman di tangan. Raka, aku tidak sangka kau akan datang. Selamat ya, ku dengar bisnismu berkembang pesat. Senyum Arman tampak hangat, tapi nada suaranya penuh sindiran. Raka hanya tersenyum tipis. Terima kasih, memang berat, tapi luka bisa jadi bahan bakar yang hebat. Bukan begitu? Arman sedikit terdiam. Kalimat itu menohok, tapi ia menahan diri. Lalu Nadia ikut bicara. Suaranya lembut, namun penuh ketegangan. Kau sudah banyak berubah, Kak. Dulu kau begitu sederhana. Sekarang, aku hampir tidak mengenalimu lagi. Raka menatapnya tajam. Tapi tenang, orang yang disakiti akan selalu berubah, Nat. Kau sendiri yang mengajariku itu. Suasana hening sesaat. Beberapa tamu yang berada di dekat mereka ikut menoleh, seakan mencium aroma ketegangan. Acara berlanjut. Arman naik ke panggung, memberi pidato tentang kesuksesannya, tentang perjalanan panjang perusahaan. Semua tamu bertepuk tangan. Namun, tiba-tiba, pembawa acara mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang menoleh lagi. Malam ini, kita juga kedatangan tamu istimewa, pengusaha muda yang kini sedang naik daun dan menjadi sorotan dunia bisnis. Raka Pratama. Tepuk tangan bergema. Raka berdiri. Ia melangkah naik ke panggung. Jantung banyak orang berdegup, karena mereka tahu hubungan antara Arman dan Raka tidak sekadar bisnis. Raka berdiri di samping Arman. Senyum tipisnya membuat suasana semakin mencekam. Terima kasih atas undangan ini, katanya lantang. Saya merasa terhormat berada di sini. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Dunia bisnis bukan hanya soal siapa yang dulu berkuasa, tapi siapa yang bisa bangkit dari kehancuran. Semua tamu hening. Kata-kata itu seperti pisau yang diarahkan langsung ke Arman dan Nadia. Arman mencoba tersenyum, tapi rahangnya menegang. Nadia menunduk, matanya bergetar. Setelah turun dari panggung, Raka berjalan melewati Nadia. Sekilas ia berbisik pelan, hanya terdengar oleh Nadia sendiri. Lihatlah aku sekarang, Nat. Kau memilih meninggalkan, tapi kau tidak pernah bayangkan aku bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi. Nadia Tehjiang, tubuh Nia kaku. Ada rasa getir di hatinya, entah itu penyesalan, entah itu ketakutan.
Raka melangkah pergi, meninggalkan bayangan dingin yang menempel di benak mereka. Malam itu, semua orang sadar, permainan baru saja dimulai. Sejak malam gala dinner itu, nama Raka semakin menggelegar di dunia bisnis. Media menulis tentang pengusaha muda yang bangkit dari kehancuran, dan banyak yang menyebutnya sebagai calon raja teknologi baru. Sementara itu, di kantor Arman, suasana mulai berubah. Rapat-rapat semakin panas, grafik keuntungan menurun pelan-pelan, dan para investor mulai membandingkan perusahaan Arman dengan perusahaan milik Raka. Pak, aplikasi buatan perusahaan Raka semakin menguasai pasar. Kita kehilangan banyak klien. Laporan salah satu manajer Arman mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Tidak mungkin anak itu bisa menjatuhkan aku. Cari cara apapun untuk menghancurkan dia. Ruangan hening. Semua orang tahu Arman mulai gentar. Di rumah mewahnya, Nadia duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Angin malam menyapu rambutnya, tapi pikirannya tidak tenang. Ia teringat tatapan Raka di gala dinner. Tatapan itu dingin, penuh luka, tapi juga penuh kekuatan. Raka yang dulu ia tinggalkan karena dianggap lemah, kini berdiri tegak, bahkan lebih berwibawa daripada Arman. Di hatinya ada sesuatu yang bergetar, bukan cinta murni seperti dulu, tapi semacam penyesalan dan rasa bersalah. Apakah aku salah memilih? Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Namun, saat Arman masuk ke balkon, membawa segelas wine, ia segera menutupi wajahnya dengan senyum palsu. Kau melamun, Ned? Tidak, hanya lelah, jawab Nadia singkat. Dalam hati, ia tahu semakin besar Raka, semakin resah ia dibuat. Tak lama setelah itu, Arman mulai melancarkan strategi kotor. Ia menyebarkan isu bahwa perusahaan Raka dibiayai uang haram. Ia menyuap media kecil untuk menulis artikel negatif. Bahkan ada karyawan Raka yang digoda dengan uang besar agar membocorkan data rahasia. Suatu malam, Jordi mendatangi Raka dengan wajah serius. Kak, kita sedang diserang. Ada pihak yang mencoba menjatuhkan reputasi kita. Aku yakin ini ulah Arman. Raka hanya tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Biarkan dia bermain kotor, Jor. Justru itu tanda dia ketakutan. Kita tidak boleh goyah. Kita buktikan dengan kerja nyata. Namun, dalam hatinya, Raka tahu perang sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Nadia diam-diam menghubungi Raka. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Nadia datang dengan kacamata hitam dan mantel panjang. Ketika duduk di depan Raka, ia terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Kak, aku tahu aku tidak berhak bicara denganmu lagi. Tapi aku ingin kau tahu, Arman tidak akan diam. Dia akan lakukan apapun untuk menghancurkanmu. Raka menatapnya tajam. Kenapa kau memberitahuku? Bukankah kau berdiri di sisinya? Nadia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya tidak ingin melihatmu jatuh lagi. Kau tidak tahukah? Aku sering menyesali keputusanku. Kau mungkin benci aku, tapi aku, suaranya terputus, tenggorokannya tercekat. Raka tetap diam. Ia hanya mengamati wajah yang dulu sangat ia cintai. Kini penuh rasa bersalah. Dalam hatinya, ada sedikit getar yang sulit ia tolak, tapi luka lama menahan segalanya. Akhirnya ia berkata, pelan namun tegas, Nat. Aku tidak butuh simpati darimu. Kalau kau benar-benar menyesal, jangan ganggu jalanku. Aku sudah memilih berdiri sendiri. Nadia terkejut, air matanya jatuh. Tapi ia tidak sanggup berkata lagi. Setelah pertemuan itu, Raka kembali ke kantornya dengan hati yang campur aduk. Ia tahu Arman akan semakin gila, dan ia juga tahu
Nadia tidak sepenuhnya bahagia dengan pilihannya. Di ruang kerjanya, ia berdiri menatap kota dari balik kaca jendela tinggi. Senyumnya tipis, dingin, penuh arti. Arman boleh menyerangku dengan segala cara, tapi semakin ia mencoba menjatuhkan aku, semakin tinggi aku akan berdiri. Lampu-lampu kota berkelap-kelip. Malam itu, angin membawa aroma badai besar yang akan segera datang. Dan dalam hati kecilnya, Roka berbisik, waktunya permainan berubah jadi perang. Angin malam berhembus kencang di balik gudang-gudang tinggi kota. Perang bisnis antara Raka dan Arman mencapai puncaknya. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua perusahaan saling serang. Arman menebar fitnah, menyuap media, bahkan menggerakkan pihak berkuasa untuk menghambat laju perusahaan Raka. Namun Raka tidak tinggal diam. Ia memperkuat tim, merangkul investor internasional, dan meluncurkan produk baru yang lebih canggih. Aplikasinya tumbuh pesat, dipakai jutaan orang. Nama Raka kian melambung, sementara perusahaan Arman mulai goyah. Di ruang rapat perusahaan Arman, suasana panas. Pak, saham kita anjlok 30% dalam sebulan terakhir. Investor mulai menarik dana. Laporan salah satu direktur. Arman menghantam meja. Tidak, aku tidak bisa kalah dari Raka. Aku yang merebut Nadia dari dia. Aku yang lebih berkuasa. Tidak ada yang boleh menyaingiku. Direktur lain saling pandang. Wajah mereka penuh resah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Arman bukan sebagai pemimpin bijak, melainkan orang yang dikuasai ego dan ketakutan. Di sudut ruangan, Nadia hanya diam. Ia melihat semua ini, hatinya teriris. Lelaki yang dulu ia pilih karena dianggap kuat, kini tampak rapuh. Sementara bayangan Raka yang dulu ia tinggalkan karena dianggap lemah, justru berdiri kokoh di puncak. Beberapa minggu kemudian, digelar pertemuan besar antara kedua belah pihak Raka dan Arman dengan sejumlah investor utama sebagai saksi. Ruangan itu megah, dengan meja bundar besar dan lampu gantung berkilau. Raka datang dengan tenang, jas hitam rapi, tatapannya dingin. Arman sudah menunggu, wajahnya tegang, urat lehernya menegang. Salah satu investor membuka pembicaraan. Kami harus memutuskan siapa yang layak memimpin proyek gabungan bernilai triliunan ini. Arman, Raka, kalian berdua harus menyampaikan alasan kenapa perusahaan kalian pantas dipercaya. Arman segera berbicara dengan suara lantang. Perusahaanku sudah puluhan tahun berdiri. Kami punya pengalaman, jaringan, dan nama besar. Anak muda seperti Raka hanya beruntung sesaat. Jangan pertaruhkan masa depan pada orang yang baru merintis. Beberapa investor mengangguk, tapi tak sedikit yang ragu. Lalu giliran Raka, ia berdiri dengan tenang, menatap semua orang, lalu berkata, pengalaman memang penting, tapi keberanian untuk berubah jauh lebih penting. Dunia ini tidak lagi butuh perusahaan yang hanya berpegang pada masa lalu. Dunia butuh inovasi, butuh visi. Dan kami membuktikan itu. Dari nol, kami membangun sesuatu yang benar-benar digunakan jutaan orang. Kami bukan hanya bicara, kami sudah bekerja. Hening. Investor saling berpandangan. Kata-kata Raka menusuk lebih dalam daripada teriakan Arman. Saat semua orang fokus pada perdebatan, Nadia memperhatikan Raka. Sosok yang dulu ia tinggalkan kini berdiri tegar, percaya diri, penuh wibawa. Ada rasa sesak di dadanya. Penyesalan itu kini tumbuh semakin besar. Dalam hati, ia berkata lirih, Raka, aku salah. Aku meninggalkan orang yang sebenarnya paling kuat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia sepat-sepat menunduk agar tidak terlihat. Beberapa hari kemudian, keputusan diumumkan. Para investor memutuskan untuk mendukung perusahaan Raka sebagai pemimpin proyek besar.
Itu berarti Arman kalah. Berita itu menyebar ke seluruh media. Saham perusahaan Arman jatuh bebas. Para investor lari. Dalam sekejap, kerajaan bisnis yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh. Arman marah besar. Ia menghancurkan barang-barang di kantornya. Aku tidak akan biarkan dia menang. Aku akan hancurkan dia, meski harus dengan tanganku sendiri. Tapi dunia bisnis bukan dunia ego. Ketika kepercayaan hilang, semuanya selesai. Arman ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Ia jatuh sendirian. Beberapa minggu kemudian, Raka berjalan keluar dari gedung barunya yang megah. Di depan, berdiri seseorang yang ia kenal, Nadia. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap Raka dengan getir. Kak, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menyesal. Aku salah meninggalkanmu dulu. Aku pikir Arman bisa memberiku segalanya. Tapi ternyata yang paling kuat adalah kau. Raka menatapnya dalam-dalam. Ada rasa getir di hatinya. Dulu ia mungkin masih berharap Nadia kembali. Tapi kini semuanya berbeda. Nat, katanya pelan namun tegas. Kalau kau benar-benar menyesal, itu bukan urusanku lagi. Aku sudah belajar. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Aku menemukannya sendiri. Dari luka yang kau tinggalkan. Mata Nadia jatuh. Ia tahu kata-kata itu adalah akhir. Raka menatap langit malam, lalu melangkah pergi. Sosoknya tegap, mantap, seolah badai masa lalu tak lagi bisa mengguncangnya. Arman jatuh dalam kehancuran. Nadia terjebak dalam penyesalan. Dan Raka berdiri di puncak, bukan hanya sebagai pemenang bisnis, tapi sebagai manusia yang ditempa luka menjadi baja. Di sebuah konferensi besar, saat ia memberi pidato di depan ribuan orang, ia menutup dengan kalimat sederhana namun tajam. Jangan takut pada luka, karena luka bisa menjadikanmu seseorang yang bahkan dirimu sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. Tepuk tangan menggema. Nama Raka kini tak hanya dikenal, tapi dihormati. Dan malam itu, ia tersenyum tipis. Bukan lagi senyum dendam, melainkan senyum seorang pemenang yang telah membunuh bayangan lamanya sendiri.